Oke, balik lagi all in up. Oke, balik lagi all in. Salamnya tuh kayak gitu. Salam dulu. Ini kan zaman corona nih. Nah, gitu. Jadi kerennya itu. Jadi ceritanya kita santai. Malam ini terpikirkan untuk sudah dari sekian lama mau ngobrol sama beliau ini, tapi nyatanya nggak tersampaikan terus. Akhirnya kemarin menghubungi apakah waktu beliau ada. Ini adalah om kami ya, orang tua kami di dalam kesenian. Nah, sekarang mau ngobrol-ngobrol sedikit nih sama beliau, mumpung ada waktunya untuk bisa sharing dengan kita terkait dengan kesenian lah ya pada umumnya. Jadi gitu ceritanya Om. Jadi awal saya mau langsung tanya nih Om. Saya kan sudah berkesenian ini kalau di Palangkaraya dari 2010. Dari 2010 ya saya di sini. 2011 saya dikenalkan sama beliau ini. Dikenalkan, baru langsung bergabung di komunitas kami dulu. Komunitas namanya Tarantang Petak Belanga atau TPB. Nah, itu ceritanya saya kenal dengan beliau ini. Awal sebelumnya itu cuman lewat pembina-pembina kita. Nanti kalau di Palangkaraya ketemu sama beliau ini. Nah, gitu. Jadi saya akhirnya penasaran nih, beliau ini sebenarnya gimana sih? Dari keseniannya itu dari sisi siapa yang membawa? Apakah dari Tambi, apakah dari gue, misalnya kayak gitu. Jadi penasaran itu akhirnya ya udah suatu saat bikin ini deh, konten supaya orang-orang yang nggak tahu juga pada tahu gitu kalau di sharing di YouTube. Nah, jadi pertanyaannya, Om ini dulu kalau menyukai kesenian atau mulai kesenian itu sejak mulai umur berapa misalnya, atau dari kelas berapa misalnya kalau sekolah lah ya, atau yang membawa, atau dari gue atau gue siapa ya. Monggo Om. Jadi sebelumnya mungkin tekanin supaya saya sedikit memperkenalkan diri ya. Iya silakan Om. Nama saya Cendana Putra Seswa. Saya putra sulung salah satu seniman sastra tutur, seniman kerumut, seniman besar Kalimantan Tengah, Kalimantan pada umumnya, yaitu Bapak Seswa dan Ibu nama Anita Girunting. Ya. Darah seni saya itu yang diberikan sama Tuhan Yang Maha Kuasa itu mengalir, hadir dan lahir itu dari kedua orang tua, terutama kayak bapak kakekmu itu ya. Dia sebagai pegiat sastra tutur Kalimantan Tengah, Karumut, dia sama, dan memang beliau juga yang mengambil kiprah awal dari Karumut. Karumut itu pemandangan. Iya. Dan kebetulan mama, nenekmu itu memang dulu basically-nya dari seni gerak juga, seni tari yang ada masa-masanya. Sebenarnya awalnya saya berkesenian, saya tidak terlalu mencintai seni daerah, seni tradisional saya tidak. Awal-awal itu masuk apalagi lagi zaman-zamannya tahun 80-an itu lagi hits-hitsnya, kayak lagi hits-hitsnya lagu anak baru gitu, ngikut apa gitu. Nah, jadi tapi secara ini saya mengalir terus ngikutin pokoknya di mana ayahanda saya, kakekmu, di mana saya ngikut, senang. Dan kiblatik saya pertama kali yang saya senangi adalah seni musik tradisional atau beberapa seni musik tradisional yang saya senangi. Beranjak
sekitar tahun 86 Iya. ketika saya kelas 3 SD kalau nggak salah. Itu pertama kali diajak untuk latihan menari. Nah itu cikal bakalnya. Di masih SD tuh. SD. Jadi di sekolah di SD sampai kelas 6 bahkan kebetulan salah satu guru besar saya, panutan saya yang seringkali membawakan tari massal dan saya berkecimpung juga dengan beliau ikut sebagai penari junior saat itu. Almarhum Pak Gani Diandin, Ya. almarhum Pak Jonli Riyadi, dan terus ada lagi seperti Pak Kapinal Tarung dan segala macam itu, Pak Unang Riyadi segala macam. Tapi yang memang pertama kali saya mengikuti tari massal ketika saya waktu sekolah dasar itu, yang memang sering membuat tari massal itu adalah almarhum Pak Gani Diandin. Iya. Paman, Iya. keluarga kita dari Tanah Siang. Iya. Nah, jadi seiring dengan waktu, jadi rasa kecintaan itu ada. Tapi saya tetap di jalur musik. Gabung di Sanggar pun ketika saya sudah SMP, saya gabung di musik juga. Musik, orang vokal, karaoke, dan sebagainya. Saya sih. Tapi seiring juga kok tari itu lebih enak ya. Iya. Ketika saya menjelang ke SMA, masuk SMA ada beberapa kali mengikuti seperti ya dari SMA. Ya sering lah membawa nama-nama harum sekolah. Iya. Mengikuti provinsi, kota dan semacam. SMA saya mulai. Iya. Pertama kali saya turun menari. Selain karena kepentingannya kalau saya hanya bermain musik, saya tidak tahu tadi gimana nih koneksinya seperti apa. Iya. Saya coba ditari, saya coba walaupun jadi penari ya, ibaratnya saat itu istilahnya penari nasi tambah lah ya. Iya. Nah, jadi pengalamannya luar biasa. Itu kok merasa tertarik. Jadi saya musik saya harus tahu tari, dan itu juga saya tari harus tahu musik nih gimana. Jadi supaya ada koneksi, balance ya. Setelah itu saya lulus SMA, kebetulan saya ada mendapatkan untuk ikut sertakan dalam seleksi saat itu dan dapat. Saat itu saya berangkat ke Yogyakarta untuk mengikuti kursus di Padepokan Pak Bagong Sudiarjo almarhum. Nah di situ memang tertempat dengan beberapa rekan-rekan saya seperti Idon Tori, Mahmud, Toseng Biasa, kita berempat. Selama 3 bulan selesai, saya balik. Terus saya coba-coba menggarap. Pertama saya garap musik, orang kok saya musik. Saya bilang, nah ini mau tari saya kemarin, yang saya capek-capek belajar, kita pelajari sebagai ilmu gado-gado. Pada pokok Pak Bagong itu ilmu gado-gado. Bisa tari, bisa musik, harus bisa tari. Kamu bisa tari, harus bisa kamu mendesain. Kamu bisa mendesain, kamu harus bisa make up. Kamu bisa make up, harus bisa. Jadi ibaratnya itu belajar mandirinya itu. Iya. Jadi saya sambung lagi 1 tahun. Nah di situ saya tempat beberapa pengkaryaan karena memang saya bukan aslinya basically saya bukan dari seorang penari, tapi saya punya komitmen. Kenapa orang bisa saya tidak? Iya. Sedangkan darah nilai seni yang ada sama saya ini sudah modal. Nah, setelah selesai dan beberapa pengkaryaan sudah saya lakukan, ketika di sana saya balik ke sini, itu cikal bakalnya ketika saya balik itu mungkin langka lah ya. Ya. Angkat saya dari sekian itu mungkin saya lah yang paling langka. Ketika saya balik seminggu saya dari Jogja langsung menggarap untuk tari massal. Oh, saat itu itu yang perdana. sidang raya. Sidang raya. Nah, saya menggarap dengan almarhum Pak Riyadi. Ada beberapa rekan-rekan kita yang membantu beliau dan saya yang paling muda saat itu. Tahun berapa tuh? Tahun 2001. 2001. Setelah lepasnya Kuswa. Oke. Itu kan waktu presidennya masih Pak Gus. Pak Gus Dur, Pak ya. Gus Dur. Jadi kita garap itu dengan 750 orang lebih. 750 penari.
dan yang unik saat itu, dan ini yang mungkin saya bilang saya yang paling langka. Ketika itu saya ditunjuk sama seorang pendeta senior, pendeta Maximiano. Saya ditunjuk sebagai tim pengiring dan arranger untuk mengiringi liturgi ibadah. Iya, iya. Nah, kalian tahu sendiri. Iya. Basically saya secara agama saya agama saya Hindu Keharingan. Nah ini Pak. Cuma dari beliau saya bukan lihat Hindu Keharingan, tapi yang saya lihat adalah bagaimana kebudayaan Kalimantan Tengah, seni budaya Kalimantan Tengah. Dan itu sangat saya terharu. Nah, ketika saya bawakan itu dengan beberapa rekan-rekan untuk mengiringi liturgi loh. Iya. Orang liturgos, jadi liturgos ya. Benar. Jujur aja secara pribadi itu gemeteran. Iya, iya. Waduh, bisa nggak ya? Bisa nggak? Rupanya sukses. Iya. Nah, setelah itu saya membuat karya-karya lepas, karya-karya kecil, menggunakan fasilitas kesanggaran yang ada. Nah, saat itu kebudayaan Kalimantan, seni gerak, seni tari, seni pertunjukan Kalimantan Tengah ramai. Iya. Lagi sedang rame-rame. Sedang mulai rame-rame. Sedangkan saat itu kan masih didominan oleh rekan-rekan dan wakil Papua. Gimana nih Palangkaraya? Saya coba. Saya di modern dance yang kata adik-adik modern dance katanya yang dicampur itu saya coba. Habis itu beberapa kolosal tari massal yang sifatnya secara nasional yang saya pegang. Kok ada ide, bisa nggak kita ajak nih kawan-kawan nih yang memang suka yang memang hip hop, dance atau macam kita combine nih dengan seni tradisional. Dan kebetulan saya salah satu yang membawa kecimpung di situ. Salah satu saya. Berkiprah saat itu yang tidak mungkin sebuah pengkaryaan yang adanya di lapangan di ruang besar dan properti besar bisa nggak di atas pentas? Oh bisa. Nah, karena memang sistemnya karena kreativitas kan tidak bisa dibatasi ruang pentas waktu dan mana. Kita coba, kita mainkan, kita remedikan. Rupanya bisa. Di situ lagi nambah nakal ya hati, kegetolan hati itu. Terus gimana nih? Lanjut pengkaryaan kecil. Iya. Begitu seniman pelaku seni di Palangkaraya ini mencar sana sini saya udah dengan abang saya Bang Jimmy Tolongere Andin saat itu pas beliau juga sudah selesai menyelesaikan kuliahnya di Jogja di Institut Seni Indonesia ISI Yogyakarta. Udah combine gimana nih kalau kita kumpulin nih kawan-kawan yang kesana kemari nih kita buatkan komunitas. Oke siap, beliau bilang. Nah, kita coba kumpulkan rekan-rekan yang notabene sekarang rekan-rekan itu sudah Bidu tahu sendiri kan, sudah berdiri dan termasuk Bidu sendiri juga. Jadi ada yang sudah punya sanggar masing-masing, sudah kemakan dan sudah besar juga, sudah melang-lang juga. Rasanya mulai tahun berapa tuh? 2009. Oh iya. Sebelumnya itu dulu 2003 kita mencoba saat itu mengikuti ajang. Nah, di 2003 jadi saya sama Adinda saya cuti, waktu itu kita coba. Waktu itu kita lagi menggarap MTQ internasional. Ini ada event nih, kita coba yuk. Kita gabung dan rekan-rekan yang 2003 lain. tuh ya? 2003. Nah, kita turun ke festival Semula dan kita pengkaryaan kita bersama. Saat itu turunlah terantang mancar dengan yang pertama kali kalau tarian kita kan tidak ada bela dirinya nih. Nah, kita coba bela diri kita ini kan salah satu kekayaan kesana gerak. Kenapa kok tidak combine-kan? Tapi saat itu memang juga Bang Jimmy sebagai gawang orang pemain di belakang layar saat itu yang memang tetap nge-spot dengan pengetahuan beliau. Kita coba. Kita ada winner sampai kita turun Desa Mulang dan kota Desa Mulang provinsi bahkan langsung ke Borneo kita sebagai winner saat itu. Nah, lama akhirnya karena rekan-rekan sudah ada punya kesibukannya sebagai PNS saat itu kita ini lagi.
Nah, di 2007 cikal bakalnya. Di 2007 TPB tadi ya? lagi ngumpul. Oh, lagi masih ngumpul. Saya berkarya dan pencarian saya. Ya. Bang Jim juga dan pencarian dia juga. Beliau tentang segala sekolah apalah juga segala macam. Itu baca. Nah, mulailah di situ membuka mata. Nah, ketika di 2009 kita memang sudah kumpul, TPB terbentuk, Iya. kita menurunkan karya-karyanya. Sampai sekarang yang bisa dikatakan ya fenomenal lah ya. Iya. Yang sebagai acuan sekarang untuk seni gerak, raga seni pertunjukan Kalimantan Tengah ada beberapa pengkaryaan. Tapi pengkaryaan itu dari 2009 Tangkuh Kakalu itu Tangkuh Kakalu menyikapi bagaimana kita melihat sebuah ritual, tetapi bukan ritualnya yang kita bawa. Iya. Tapi memang bungkusan ritualnya itu yang kita sajikan. Itu berjalan seiring. Nah, terus kita lanjut di 2010 lagi. Saya buat lagi pengkaryaan. Beberapa pengkaryaan 2011 dan sampai sekarang pengkaryaan itu. Jadi 2009 dengan menelampas dari yang bayarnya, sisirnya ke Melu ke Jurung Pasang. Jadi ada patron. Jadi istilahnya prinsip kami saat itu, walaupun karyamu begini, tapi virusnya yang harus kau jalankan. Ya. Bahwa virus tradisimu, Ya. virus tradisimu yang kau bawa itu harus punya dasar. Nah begini, karena harapan kita saat itu, kita tidak mau generasi kita yang ke depan, walaupun dengan kreativitas yang berbagai macam, tidak berdasar. Ya. Maksud kita di situ arahan kita. Seandainya dasarnya begini, oh begini. Nanti jangan ditanya itu dasar literaturmu apa, Ya. itunya bagaimana. Nanti dijawab itu kan nggak tahu. Itu kata kakek saya kan gitu, tapi tidak mengalami sebuah apa ya, sebuah penggalian yang sebenarnya. Ya. Tidak mengalami secara langsung. Ya, dan memang perjuangannya itu memang tidak enak. Iya, iya. Perjuangannya apa? Karena kebetulan saya juga memiliki rumah adat, rumah betang yang ada di Temanggung di Dukau sendiri. Iya, iya, iya. Betang saya Sua Bintang Patendi itu, desa Temanggung. Lokasinya di Tumamanggu, Kabupaten Katingan, Kecamatan Sleman Metike itu. Yeah. Nah di situ saya mengolah, saya olah. Jadi saya belajar dengan orang-orang tradisi kayak kakek, paman apa, yang kalau dilihat orang itu jadul. Karena ya kalau ibaratnya narinya misalnya menasai atau nari kinyahnya apa itu misalnya dari jam 7 selesai pagi apa. Yang penting asal tuak jalan, barangnya jalan. Nah, tapi bagaimana ini modal menonton ini yang saya kemas. Oh ini dasarnya ini. Karena kita sudah mengerti pengembangan kreativitas, kita mainkan elemen ini. Rupanya itu yang mulai mendasar, dan terus beberapa misalnya masuk saya ke barito, dan oh ini dasarnya begini, ini apa? Kita coba, tetapi ya puluh nuwun dulu. Ya, ini begini, ini kita cari persamaan seperti itu. Kalau di tempat saya, misalnya di Kahayan apa sih ragam yang ini, di Katingan ini apa sih, di Mentaya apa sih yang ini. Kalau di Beritor begitu juga sebaliknya. Nah, jadi kekayaan ke sana seni pertunjukan Kalimantan Tengah. Nah kita mainkan dan muncullah sampai kita membawakannya ke mana nasional, regional, nasional, bahkan internasional dan biduk sendiri terlibat. Dan itu ikut kita membawa nama harum Kalimantan Tengah, membawa nama harum Indonesia secara internasional. Dan kita bisa menghasilkan juara 2 dunia dari 185 negara itu dengan pengkaryaan. Memang murni pengkaryaan, tampil di panggung kehormatan dan langsung menerima penghargaan. Nah, jadi terpacu dari situ dengan beberapa pengkaryaan dan juga saya melihat geliat seni yang ada ini sudah makin maju. Iya, jadi memang jadi cikal bakalnya memang dari kecil dari sononya lah kalau bisa. Ya, itu ya. Itu kawan-kawan. Kalau cerita sekilas dari beliau ini, kenapa sekarang itu dianggap sebagai seorang yang mumpuni lah di bidang seni pertunjukan, seni tari dan seni musik tradisional Kalimantan Tengah. Pun tadi beliau juga bilang ini sempat merambah ke modern malah. Nah, ini lagi Om. Ini sangat penting mungkin kawan-kawan pertunjukan
kalau di dalam mengolah sebuah karya itu apa sih yang sangat penting, apa yang sangat perlu, baik itu etika, baik itu apa yang berhubungan dengan mengolah karya. Kan kadang orang ini bikin karya tuh mau bikin seenak aja, kan mudah aja gitu. Kalau menurut sampean bagaimana tuh? Jadi kalau menurut saya itu ada sebuah kesadaran moral. Ya. Itu modal utama dalam sebuah berkarya. Karena intinya seni ini jujur. Jujur ya. Dia hadir dari hati. Dia hadir dari hati yang bersih, pemikiran yang bersih. Karena definisinya seni ini begini. Seni ini hanya sebuah permainan, Ya. tapi tidak main-main. Apalagi seni tradisional. Jadi kita punya prinsipnya begini. Kalau kita merantau, semakin jauh kita semakin jauh kita merantau, melihat ke belakang semakin banyak pulang. Iya. Tetapi kalau kita berjalan di dunia seni dan budaya, terutama seni budaya tradisional, semakin jauh kita berjalan, semakin kita lihat ke belakang, semakin cinta kita budaya kita. Iya. Jadi itu. Yang pertama, kejujuran. Jujur. Jujur. Karena seni ini jujur. Ini memang saya mengatakan. Seandainya kita menggarap sesuatu yang memang basically dasar dan segala macam yang dimiliki oleh daerah lain, misalnya daerah aliran sungai ya, kita terkenal daerah aliran sungai. Nah, sadar itu jangan. Jadi kita harus tanya dulu. Bisa nggak? Literasinya ya. Bisa nggak literaturnya begini? Kalau saya bawa begini bisa nggak? Kalau saya olahnya begini bisa nggak? Nah, itu dia. Nah, jadi Etika. kejujuran ini penting. Terus yang kedua, memahami kultural. Memahami kultural. Karena di Kalimantan ini kan daerah aliran sungai ini kan berbeda. Ada beberapa seni-seni gerak, seni tari, yang tidak dimiliki daerah sungai yang lain. Seandainya tari gelang, Ya. kita hadirkan di Hulu Kayan kan, misal yang membawakan dari Kayan nggak mungkin dong. Ya. Dari sama kan nggak mungkin dong. Dasarnya dari mana? Nah, itu. Kan begitu. Oke. Kejujuran. Kejujuran yang kedua. Yang ketiganya santai dulu, sabar.